Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah persaudipan, pertanyaan, pertongkuan ataupun kebaktian rumah tangga yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 15 sampai 20, di mana nats ini menjadi epistel pada minggu ke-14 setelah Trinitatis, tanggal 10 September 2023, dengan tema Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya bacakan nats firman ini untuk kita. Mari kita mendengarkannya. Tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, suatu ketika seorang ayah memanggil anaknya laki-laki yang sudah beranjak dewasa namun sedikit bandel. Mereka berbicara 4 mata dalam sebuah ruangan. Si anak dipanggil ayahnya karena dia kedapatan mencuri oleh tetangganya di sebuah rumah. Tujuan si ayah ini berbicara 4 mata adalah untuk menasihati anaknya agar tidak mencuri lagi, karena hal itu sangat memalukan. Si anak ternyata membantah atas apa yang dia lakukan. Si ayah kemudian berkata, kalau kamu tidak mau mengakui perbuatanmu, aku akan menghadirkan saksi mata atas perbuatanmu itu. Si anak tetap membantah bahwa dia tidak melakukan pencurian, sehingga dia berkata, ayah, saya tidak pernah mencuri, dan untuk apa aku mencuri? Kan ayah mampu memenuhi kebutuhan keluarga kita. Atas jawaban itu si ayah terdiam. Namun di dalam diamnya dia berpikir bagaimana supaya anaknya tidak lagi mencuri dan berbohong. Singkat cerita, keesokan harinya dia kembali memanggil anaknya untuk menasihatinya. Namun kali ini mereka tidak lagi berdua, tetapi ada tetangganya sedang bersama mereka yang menyaksikan aksi pencurian si anak. Si ayah kemudian berkata, nak, orang ini adalah saksi mata terhadap apa yang kamu lakukan. Aku menghadirkan dia bukan untuk mempermalukanmu, tetapi ayah ingin supaya kamu mengakui perbuatanmu serta mempertanggungjawabkannya sebelum aksimu ini tercium oleh kepolisian. Nak, harapanku, bertobatlah dan jangan mengulanginya lagi. Kemudian seolah tak terima bahwa kedok si anak sudah ketahuan, ia malah berontak kepada ayahnya dan menunjukkan kekesalannya pada tetangganya. Ia mengancam akan pergi dari rumah hari itu juga. Melihat sikap anaknya, si ayah kemudian mempersilahkan anaknya menjalani keputusannya dengan berkata, nak, pergilah dan kembalilah ketika kamu sudah mengakui perbuatanmu dan kamu bertobat. Dengan nada marah si anak berkata, ayah, aku tidak pencuri, itu fitnah. Baiklah, aku pergi saja, dan ingat ayah, aku tidak kembali lagi ke rumah. Dengan segera si anak itu pergi dari rumah. Singkat cerita saudara-saudara, setelah beberapa hari si anak ternyata pulang ke rumahnya dan ia menangis sambil berkata, ayah, maafkan aku karena aku telah berbohong kepadamu ayah. Iya ayah, aku sudah mencuri kemarin. Maafkan aku ayah, aku tidak mencuri lagi. Aku benar-benar bertobat ayah. Mohon ayah, aku hanya ingin di dekat ayah saja. Ternyata di luaran sana orang-orang pada kejam ayah. Aku sudah tidak tahan lagi ayah.
Dia menangis terisak-isak sambil berlutut di depan ayahnya. Lalu dengan penuh kasih sayang, si ayah memeluk anaknya dan berkata, "Aku sangat menyayangimu, nak. Sudahlah, jangan menangis lagi." Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tidak dapat dipungkiri bahwa menegur seseorang merupakan pekerjaan yang sulit. Ada banyak orang yang tidak mau menerima teguran, seperti dalam ilustrasi ini, di mana seorang ayah menegur anaknya atas kesalahannya untuk menyelamatkannya dari jeratan dosa. Namun yang terjadi malah teguran itu tidak diterima oleh anaknya karena baginya seakan-akan hal itu sebuah pengucilan. Ya, ilustrasi ini menunjukkan bahwa sulitnya menegur seseorang atas kesalahannya. Namun meskipun itu sulit, sebagai orang percaya hal itu harus dilakukan. Lalu bagaimana cara kita melakukannya? Lewat nats firman ini Tuhan Yesus secara khusus berbicara mengenai sikap terhadap saudara ataupun anggota jemaat yang berdosa dengan prosedur yang harus diambil, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saudara, dengan teguran pribadi. Tegurlah dia di bawah 4 mata, begitu dikatakan tadi di ayat 15. Tindakan ini merupakan pendekatan kasih secara pribadi tanpa niat untuk mempermalukan kepada orang lain, melainkan suatu ajakan menasihati untuk bertobat, untuk menyadari dan meninggalkan dosanya, serta menunjukkan kebenaran, maka dosanya akan diampuni. Hal ini sejalan dengan hukum Musa yang menyarankan supaya orang yang bersalah bukan untuk dibenci, melainkan ditegur dengan terus terang sebagai sesama saudara, seperti yang dikatakan dalam Imamat 19 ayat 17. Pendekatan pribadi ini akan membuatnya lebih bisa terbuka, mengakui dosanya dan tidak merasa dipermalukan. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Tetapi jikalau ia tidak mendengarkan engkau, lakukanlah langkah yang kedua, yaitu yang kedua, menghadirkan saksi. Bawalah seorang atau 2 orang lagi, begitu dikatakan dalam ayat 16. Langkah ini menandakan keseriusan kita dalam sebuah perkara, karena kita tidak ingin ia tersesat. Maka kita mengerahkan saudara yang lain menjadi tim pastoral ataupun tim untuk menasihati dalam perkara itu supaya seseorang itu bertobat. Dengan kehadiran tim ini, kasus ini akan terkesan lebih serius dan faktual karena dihadiri orang ketiga yang menjadi saksi. Dan jikalau diperhadapkan dengan kasus hukum, hal ini menjadi sah atau tidak disangsikan karena sudah dihadiri oleh saksi-saksi. Hal ini juga sesuai dengan hukum Musa, khususnya perihal keabsahan sebuah kesaksian yang harus dinyatakan lebih dari 1 orang. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, lakukanlah langkah yang ketiga, yakni langkah ketiga dengan teguran publik. Sampaikanlah soalnya kepada jemaat, begitu dikatakan di dalam ayat 17. Perkara ini semakin melebar karena akan diwartakan kepada jemaat dengan harapan warga jemaat yang lain dapat memiliki kesempatan untuk memberikan nasihat ataupun anjuran kepadanya untuk bertobat. Dan diharapkan si pendosa memiliki rasa malu terhadap saudara ataupun komunitasnya. Gereja berharap dengan cara ini akan ada sanksi sosial terhadap si pendosa, lalu ia akan menyadari, mengakui dan bertobat dari dosa-dosanya tersebut. Tetapi jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, lakukanlah langkah yang keempat, yaitu pada langkah keempat dikatakan, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai, seperti yang dikatakan dalam ayat 17b. Ini merupakan final dari pendekatan pengembalaan ataupun cara kita menasihati sehingga berujung kepada penalti, yakni penghukuman berupa pengucilan atau ekskomunikasi, karena dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Dia bebal dan pendosa besar yang disamakan seperti seorang pemungut cukai, koruptor dan pengkhianat negara karena penagihan dan pengutipan pajak kepada rakyat dan berpihak pada pemerintah Romawi yang adalah penjajah saat itu.
Namun perlu diingat bahwa tindakan pengucilan bukan berarti ia akan hilang selamanya, sebab masih terbuka kemungkinan ia akan diterima kembali dalam komunitas kalau ia bertobat dan mengikuti alur pendisiplinan yang diberlakukan dalam sebuah komunitas tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, terhadap sebuah keputusan yang tegas seperti yang dikatakan dalam ayat 17, Yesus kemudian berkata di ayat 18, "Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Orang Yahudi memakai istilah mengikat untuk hal mengucilkan seseorang dari jemaat Tuhan, dan istilah melepaskan adalah dipergunakan untuk hal melepaskan seseorang untuk masuk ke tahap pengucilan. Pengertiannya adalah orang yang terikat pada kesalahannya, ia akan terlepas dari komunitas gerejawi atau mendapatkan hukuman siasat gereja. Melalui ayat 18 ini, Tuhan Yesus memberikan sesuatu wewenang disiplin gerejawi, bukan hanya tindakan dari anggota-anggota jemaat terhadap seseorang anggota jemaat, melainkan dapat dikatakan sama dengan tindakan Allah sendiri. Jika jemaat menegur seorang supaya ia bertobat dan meninggalkan dosanya, maka melalui teguran itu Tuhan sendiri mencari dan memanggil orang itu. Jika orang itu tak menolak panggilan Tuhan, Tuhan menolak orang itu. Sebaliknya, jika jemaat menyambut orang yang menyesal, Tuhan sendiri juga menyambut orang itu. Kemudian di ayat 19 dan 20 menyampaikan janji bahwa doa akan dijawab. Jika dua orang sepakat, merupakan bukti tambahan bahwa keputusan jemaat yang dilandasi dengan doa dan nama Tuhan yang berkaitan dengan disiplin akan dihormati oleh Tuhan. Janji mengenai doa terpadu ini harus dilihat dari sudut ajaran Kristus yang lain mengenai pokok ini, seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Janji tentang kehadiran khusus Kristus di tengah-tengah jemaat yang jumlahnya paling kecil. Pada bagian terakhir ini Tuhan Yesus menerangkan betapa pentingnya orang-orang yang percaya kepadanya bergabung dan membentuk sebuah komunitas. Tuhan Yesus menerangkan bahwa doa yang dipanjatkan secara bersama-sama dalam sebuah komunitas atau kelompok ataupun jemaat merupakan doa yang sangat kuat. Persetujuan dari sidang jemaat atau kelompok yang bersatu dalam doa akan diterima oleh Allah sebagai pengikat, karena ia hadir dalam doa jemaat secara khusus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi perenungan kita lewat firman ini? Yang pertama, pendisiplinan ataupun penggembalaan terhadap orang yang melakukan dosa dengan teguran atau menasihati bukanlah bermaksud untuk membeberkan kejahatannya atau dosanya. Tetapi langkah pendisiplinan atau penggembalaan yang dirangkum dalam nats ini oleh Tuhan Yesus adalah untuk membawa pendosa itu bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Karena Allah sendiri pun tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi Allah menginginkan pertobatannya supaya mereka hidup, seperti yang dikatakan dalam Yehezkiel 33 ayat 11. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, setiap orang percaya harus selalu saling mengingatkan, menasehati satu dengan yang lain dengan penuh kasih, kesehatian dan kesepakatan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, menasehati memang sangatlah sulit. Namun menasehati orang-orang yang salah adalah tugas panggilan orang percaya, maka harus kita lakukan. Dalam melakukannya, lakukanlah dalam nama Tuhan, bukan atas nama pribadi atau kelompok, supaya Tuhan ada di tengah-tengah kita yang bersepakat dalam kasih dengan saling menasehati. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman-Nya memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami, menasehati kami kembali supaya kami juga bisa menjadi mitra-mitra Allah untuk menasehati orang-orang yang berdosa. Tetapi Tuhan, di balik semuanya itu, biar Engkau jadikan kami sebagai orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, sehingga nasihat yang kami berikan tidak pernah cacat, tetapi kami harus selalu benar juga di hadapan orang-orang yang hendaknya kami nasihat. Bapa di surga, kami sadar pekerjaan ini sangat sulit, tetapi kiranya Tuhan selalu menopang dan menolong kami. Ampuni kami Bapa dari keberdosan kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Bapa. Amin.